dari perang Uhud. Semua yang hadir pada perang Uhud itu ikut pada peperangan ini kecuali Jabir bin Abdullah. Saat itu beliau tidak bisa ikut. Dan di saat Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya yang terluka dampak dari perang Uhud ini, jadi satu hari setelah perang Uhud selesai, Nabi SAW langsung memerintahkan kepada para sahabatnya untuk kembali mempersiapkan persenjataan. Mereka balas menuju Makkah. Jamaah bisa bayangkan, hijrah dari Makkah ke Madinah itu kurang lebih jaraknya 3 bulanan, atau kita bisa ambil estimasi 2 bulan. Itu kalau jalan kaki. Anggaplah kita pakai kendaraan kurang lebih 40 hari. Kaum muslimin itu mereka habis-habisan dalam menghadapi kaum musyrikin di perang Uhud. Tapi ketika Nabi SAW memerintahkan kembali untuk mengangkat mempersiapkan persenjataan mereka, maka mereka langsung mengatakan sam'an wa ta'atan ya Rasulullah. Kami mendengar dan kami mentaati apapun resikonya. Itulah seorang muslim sejati, mentaati pemimpin. Oleh karena itu, dari hal ini bisa teruji keimanan kaum muslimin, sehingga Allah SWT pun memberikan kebaikan kepada mereka. Saking kuatnya keimanan mereka para sahabat, sampai Allah SWT pun ridho terhadap mereka, dan Allah telah bersumpah ridho terhadap mereka. Kemudian kaum muslimin menuju ke daerah Hamra al-Asad, yang nanti insya Allah kita akan menuju ke sana untuk berkunjung ke Museum Al-Amudi. Di sana kaum muslimin menunggu mendirikan tenda. Ini dekat dengan Makkah, kurang lebih jaraknya setengah jam kalau kita menggunakan bis. Berarti kalau jalan kaki kurang lebih sekitaran 2-3 jam. Jarak yang lumayan jauh. Mendengar hal tersebut, orang-orang kafir Quraisy pun mereka juga menyusun pasukan. Yang mana pasukan ini dipimpin oleh Abu Sufyan, kemudian Khalid bin Walid, kemudian Amr bin As dan Ikrimah bin Abi Jahal. Ini semuanya sahabat, tapi saat itu mereka masih di dalam kekufuran. Dan kaum muslimin dipimpin oleh Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Dengan jumlah yang sedikit dan dengan situasi yang mereka tidak siap sebenarnya, mereka masih dalam masa pemulihan setelah perang Uhud. Terlebih mereka banyak yang terluka. Apalagi Nabi SAW bahu kanannya itu terluka. Tandus. Kemudian pipinya itu juga tertusuk serpihan besi dan lain sebagainya. Apalagi sahabat-sahabat yang lainnya itu banyak yang tidak lebih siap dibanding Nabi SAW. Kemudian saat itu setelah sampai di Hamra al-Asad, daerah Hamra al-Asad, Nabi SAW mengutus 3 orang untuk menuju ke Mekah. Ini merupakan aturan-aturan tak tertulis dalam peperangan. Sebelum peperangan itu harus ada yang namanya perundingan. Apabila di perundingan tidak tercapai kesepakatan, maka biasanya akan terjadi tahap berikutnya, yaitu duel. Kalau zaman dulu ada duel, kalau zaman sekarang Allah a'lam. Zaman dulu ada duel 1 lawan 1, atau bisa katakan 1 by 1. Kemudian setelah itu, jika sudah kita sampai menang, maka dimulailah peperangan. Dan sahabat yang diutus oleh Nabi SAW
tidak tercapai perundingan, maka kemudian masuk ke dalam tahap yang berikutnya, yaitu duel, one by one, satu lawan satu. Kemudian salah seorang sahabat